Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan calon mahasiswa baru di Stikes Mudia Husada Madura. Salam hangat dari kami keluarga besar Stikes Mudia Husada Madura. Pada seri video kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya melakukan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Stikes Mudia Husada Madura by online menggunakan maba.stikesnhm.ac.id. Nah, di sini saya menggunakan komputer ya. Jadi pertama-tama untuk mendaftar kita harus membuka Google Chrome dulu. Nah, di sini kita menggunakan browser Google Chrome, bisa menggunakan browser-browser yang lain, tapi di sini saya sarankan supaya menggunakan browser Google Chrome. Oke, pertama kita akses dulu linknya ya. Di sini linknya adalah maba.stikesnhm.ac.id. Jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau di browser lain harus diketikkan https:// ya, kemudian garing baru maba seperti ini. Nah, ini kalau di browser lain, tapi kalau menggunakan Google Chrome, jadi langsung klikkan aja ya maba.stikesnhm.ac.id. Ingat ya adik-adik bahwa dot itu adalah titik. Nah, jadi maba.stikesnhm.ac.id kemudian klik enter. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, di halaman home, di halaman dashboard awal kita disuguhkan halaman akun login. Di mana kalau ada akun login tentunya harus memiliki akun untuk login. Jadi seperti itu. Akun di sini yang dimaksud adalah akun di sistem ini, di sistem Sipenmaru ini. Nah, jadi kalau belum memiliki akun di sini silakan klik daftar sekarang atau bisa langsung klik registrasi di menu atas ini. Oke, di sini saya akan simulasikan dari awal, mulai dari membuat akun dan sampai login hingga mengisi biodatanya ya. Oke, di sini saya klik daftar sekarang. Nah, ini saya sudah berada di halaman register atau halaman untuk melakukan pembuatan akun calon mahasiswa baru di Stikes Mudia Husada Madura. Yang pertama di sini kita ketikkan nama kita, jangan lupa ya ini nama lengkap bukan nama panggilan. Anggap saja di sini namanya Muhammad Umam, misalkan. Kemudian nomor telepon di sini karena sudah ada kode negara, jadi langsung 8 berapa gitu ya. Jadi ini nomor telepon saya 852588994009. Kemudian di sini ada email. Emailnya di sini silakan ketikkan emailnya calon mahasiswa baru ya. Di sini saya menggunakan email saya muhammad.umam@gmail.com. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada kolom username. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk login. Jadi ini nanti akunnya ya. Jadi saran saya gunakan username dan password yang gampang saja. Saya ambil contoh di sini misalkan Muhammad 123. Passwordnya sama. Ini copy aja. Jadi passwordnya Muhammad 123. Oke, agak terjadi kesalahan teknis tadi nggak apa. Oke, di sini passwordnya sama ya. Jadi username dan passwordnya boleh disamakan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ragu silakan diklik. Nah, di sini password dan username-nya sama. Nah, ini cara saya supaya gampang. Nah, nanti monggo adik-adik calon mahasiswa baru bisa berkreasi sendiri. Intinya username dan password ini nanti digunakan untuk login. Nah, kalau digunakan untuk login maka disimpan dengan baik atau diingat supaya tidak lupa. Oke, silakan diklik tombol register di sini. Nah, kita tunggu ini sudah berhasil ya. Nah, kecepatan prosesnya itu tergantung dari kecepatan koneksi internetnya adik-adik semua nanti ya. Oke, kalau sudah berhasil registrasi atau sudah berhasil membuat akun, maka akan diarahkan ke halaman home lagi dengan notifikasi registrasi sukses. Silakan login menggunakan akun Anda. Oke, di sini tadi saya sudah membuat akun yaitu Muhammad 123.
passwordnya juga Muhammad ya. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Kita cek lagi. Oke, sama ya. Kemudian kalau sudah yakin sama, sudah benar maksudnya ke akunnya ini, silakan klik tombol login. Nah, maka di sini ada notifikasi ubah sandi ini, nggak usah ya, klik sembarang aja boleh. Klik OK. Di sini jangan pernah. Nah, di sini sudah berhasil login. Kalau sudah berhasil login, maka di sini ada tambahan logo ya. Di sini juga ada sudah Muhammad Umam. Nah, kita geser ke bawah di sini. Nah, ini sudah ada biodata diri. Halo Muhammad Umam, yuk lengkapi isian form di bawah ini. Oke teman-teman, ini masih di tahap proses pengisian biodata. Teman-teman dinyatakan terdaftar itu kalau sudah melalui serangkaian pengisian biodata diri, biodata orang tua, pilihan prodi, dan terakhir nanti adalah upload berkas. Ya, bukti pembayaran, ijazah, KTP, dan KK. Nah, kalau sudah, baru di situ nanti bisa melakukan download bukti pendaftaran dan kartu ujian. Nah, sebelum itu nanti ada masa validasi ya, menunggu validasi, tapi tidak lama, biasanya 1 hari atau sampai 3 hari. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah login, maka akan diarahkan ke halaman biodata diri, maka ini harus diisi lengkap. Nah, ngisinya kapan Pak? Lebih baik langsung saat itu juga atau bisa ditunda keesokan harinya. Jadi kalau mau mengisi biodata, tinggal login lagi. Oke, di sini diminta mengisi nick ya. Jadi kolom yang bertanda bintang itu wajib diisi. Kita isi nicknya, tapi ini nick sembarangan ya teman-teman ya, karena ini hanya simulasi aja. Ini saya isi sembarang seperti ini. Kemudian di sini namanya sudah ada Muhammad Umam, tinggal klik kota lahirnya aja. Misalkan lahir di Bangkalan, kemudian tanggal lahirnya berapa. Ini tanggal lahir dan tahun ya. Di sini pilih tahunnya aja dulu. Tahun berapa Anda lahir. Ini geser aja gini ya. Kalau menggunakan PC sih gampang. Oke, misalkan lahir tahun 2004, bulannya adalah bulan Juli misalkan. Tanggalnya 21. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dipilih agamanya. Insya Allah Islam semua ya. Jadi tapi ada beberapa mahasiswa kita yang non-Islam. Tidak masalah. Kemudian ini jenis kelaminnya laki-laki. Alamat domisili, misalkan saya tinggal di Bangkalan. Oke, kita tinggal di Bangkalan. Kecamatannya mana? Kecamatan Bangkalan, misalkan. Tapi ini nanti disesuaikan ya. Alamat lengkap sesuai KTP. Tinggal di Perum, Gria Abadi, Blok AD, nomor 12. Nah, ini alamat yang disesuaikan di KTP-nya. Oke, kemudian asal sekolahnya, saya asal sekolahnya SMA, ini cuma perumpamaan aja ya, SMA N 1 Bangkalan misalkan. Alamatnya di mana? Ya, alamatnya sesuaikan aja sama alamat sekolahnya, misalkan kecamatannya kecamatan Bangkalan ya. Di sini ada pilih kecamatan sekolah, kecamatan Bangkalan. Oke, di sini kabupatennya Bangkalan. Ketikkan aja langsung nama kabupaten, alamat lengkap Jalan Pemuda Kava Bangkalan. Nah, ini alamat sekolah. Nah, oke, di sini ada jurusan SMA, SMK, D3, D4 maupun S1. Nah, ini yang perlu saya jelaskan teman-teman. Jadi di sini ada beberapa jurusan. Jadi saya jelaskan satu-satu ya. Jadi IPA khusus reguler. Nah, misalkan adik-adik yang dari SMA, jurusan SMA-nya itu adalah jurusan IPA, maka disarankan supaya pilih IPA. Tapi kalau misalkan jurusannya selain IPA, misalkan jurusannya adalah IPS, maka pilih non-IPA khusus reguler. Nah, ini berlaku juga untuk adik-adik mahasiswa baru dari SMK maupun dari MA. Silakan yang bukan non-IPA jurusannya pilih jurusan non-IPA. Kemudian di sini ada S1 D4 khusus jalur magister kesehatan. Nah, perlu diketahui bahwa Stikes Mudia Husada Madura itu membuka program magister atau S2 kesehatan administrasi
S2 Administrasi Kesehatan ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu yang dari S1 itu mau lanjut S2 di Stikes Muda Husada Madura dengan jurusan S2 Administrasi Kesehatan, maka pilih S1 jalur Magister Kesehatan. Sekali lagi ini hanya untuk yang sudah S1 namun mau melanjutkan ke S2 seperti itu ya. Jadi ini tidak berlaku untuk jalur reguler. Kemudian di sini ada D4 khusus alih jenjang. D3 maksudnya, mohon maaf ini maksudnya D3 kebidanan alih jenjang, D3 keperawatan khusus alih jenjang. Juga di sini ada D4 khusus profesi, biasanya profesi bidan. Sedangkan kalau untuk yang S1 keperawatan ini khusus profesi nurse. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu yang bidan, misalkan ya, ijazahnya masih D3 mau lanjut ke D4. Nah, itu kan namanya program transfer. Dari D3 mau ke program transfer. Maka pilih jalur D3 kebidanan khusus alih jenjang. Seperti itu ya. Kemudian seterusnya, kalau misalkan dari perawat D3 perawat mau lanjut ke S1 perawat, silakan pilih D3 keperawatan khusus alih jenjang. Nah, kalau misalkan sudah D4 tapi mau lanjut profesi 1 tahun, ya silakan monggo pilih D4 kebidanan khusus program profesi. Lagi-lagi di sini ijazahnya harus D4 kebidanan tetapi ingin melanjutkan profesi, maka pilih D4 atau S1 untuk yang untuk yang perawatan. Karena di sini saya mewakili semuanya tutorialnya, maka di sini saya pilih IPA, anggap saja saya dari SMA. Kemudian tahun lulus sekarang ya. Jalur penerimaan. Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Kalau IPA khusus reguler, di sini kan udah keterangan khusus reguler. Nah, maka jalurnya yang dipilih adalah jalur bisa melalui Kartu Indonesia Pintar kalau punya yang KIP ya. Hafidz. Nah, kalau misalkan Hafidz 30 juz, tapi kalau tidak 30 juz nggak apa-apa, misalkan minimal 15 juz. Oke, silakan berapapun silakan diajukan ya Hafidz ya. Jalur prestasi dan sains olahraga ya, ini JPSO yang punya prestasi di bidang olahraga maupun sains. Kemudian penerimaan reguler. Nah, penerimaan reguler ini ya seperti jalur biasa, jadi ada tes tulisnya. Yang lain juga pasti ada tes tulisnya, meskipun ini jika IP, Hafid ini juga ada tes tulisnya. Oke, kalau dari SMA, silakan pilih jalur yang 3 ini, antara KIP sampai dengan jalur reguler, monggo disesuaikan. Nah, sedangkan untuk yang D3 mau ke D4 atau alih jenjang, nah silakan pilih jalur yang 2 ini. Di sini ada sebutan alih jenjang. Nah, kalau mau profesi silakan pilih profesinya. Nah, jadi sesuaikan dengan jurusan yang di sini tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian di sini ada jalur rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah, ini biasanya dari rekam medis ya, RPL. Silakan pilih rekognisi pembelajaran masa lampau, tetapi di sini juga harus memilih programnya adalah transfer, tetap transfer ya. Nah, oke. Kalau mau magister di sini juga harus disesuaikan. Kalau pilih S1 khusus jalur magister, maka di sini juga harus magister kesehatan. Ini berlaku bagi yang sudah S1 tetapi mau melanjutkan S2-nya di Stikes Muda Husada Madura. Karena di sini saya pilih IPA khusus reguler, maka saya harus pilih jalur ini. Karena saya tidak punya prestasi, maka saya menggunakan jalur penerimaan reguler seperti itu. Oke, kalau sudah dirasa lengkap semua formnya, silakan diklik next di sini ya. Nah, setelah diklik next, maka di sini geser ke biodata orang tua. Silakan dilengkapi di sini di bintang nicknya. Yang wajib diisi adalah kolom yang bertanda bintang. Oke, kalau tidak mau diisi juga tidak apa-apa, tapi yang wajib diisi itu adalah nama, nomor telepon, sama ya cuma 2 itu yang wajib. Nah, tapi di sini saya akan melengkapi biodatanya, karena nanti kalau diterima nanti juga akan diminta biodata itu. Jadi biar tidak sia-sia, jadi kita lengkapi aja. Ini simulasikan seperti ini aja dulu ya, karena ini cuma uji coba. Misalkan ini samain aja dulu sama nicknya bapak dengan ibu, cuma beda angka di belakangnya. Nama ayah, nah misalkan nama ayahnya Muhammad.
Abdullah. Ini cuma perumpamaan aja teman-teman, nanti disesuaikan. Nama ibu Siti Hajar misalkan. Nomor teleponnya nomor telepon orang tua ya. Di sini saya kasih nomor telepon saya aja 8525 899 409. Oke, kita copy. Nah, karena di sini sudah ada +62-nya, jadi nggak usah tulis kosong ataupun apa. Oke, alamat domisili. Nah, harusnya sama ya kalau satu rumah. Oke, di sini misalkan Bangkalan. Ini Kecamatan Bangkalan. Pilih kabupatennya juga Bangkalan. Alamatnya Perum Gria Abadi. Blok AD nomor 12. Jelas ya? Nah, oke, silakan. Di sini juga samain aja. Ini juga Bangkalan, kecamatannya juga Bangkalan. Nah, oke. Terus pendidikan terakhirnya misalkan SMA, ini juga SMA misalkan pekerjaannya pegawai negeri sipil, penghasilan ibu dan segini, terus penghasilan orang tua segini. Oke. Perlu saya sampaikan adik-adik calon mahasiswa baru, kadang kan kita saudara kembar ya. Kalau saudara kembar itu umurnya mungkin sama, tetapi masuk kuliahnya pun juga sama di Stikes Muda Suda Madura misalkan. Nah, maka nanti ketika diisi nick-nya, misalkan yang satu yang saudara satunya itu mengisi nick ayah sama ibunya. Nah, nanti saudara yang kedua itu kalau mengisi, usahakan nick-nya nggak sama. Nggak apa-apa, itu nanti kita bisa revisi kalau sudah masuk di sistem. Tapi untuk sebagai syarat sistem itu kan nick-nya nggak boleh sama. Nah, jadi harus diakali. Diakalinya bagaimana? Nick-nya nggak boleh sama. Nah, itu berlaku khusus adik-adik yang kembar. Misalkan saudara kembar 2 orang mau daftar ke sini. Tapi kan meskipun 2 orang itu orang tuanya tetap satu. Seperti itu. Nah, di saudara berikutnya ketika mengisi akunnya, maka ini diisi nick-nya berbeda. Nggak apa-apa dipalsukan, bukan berarti mau memalsukan, tetapi karena ini syarat sistem nick itu tidak boleh sama. Kan sistemnya nggak tahu kamu kalau kembar apa enggak, seperti itu. Nah, jadi harus diakali supaya nick-nya nanti angka belakangnya atau depannya itu diubah atau ditambah seperti itu. Oke, di sini klik tombol nick kalau sudah selesai semua. Nah, di sini ada tinggi badan ya. Jadi minimal tinggi badan untuk jalur bidan, terus D4 kebidanan itu harus, kalau yang perempuan itu 150, kalau cowok itu 155. Karena di sini saya cowok, jadi saya anggap 155 ya, meskipun sebenarnya jauh. Kemudian di sini berat badannya itu misalkan 50. Nah, di sini ada pilihan program studi. Nah, di sini ada warning ya, ini dibaca dulu. Pilihan program studi tidak boleh sama antara pilihan 1 dengan pilihan 2 maupun sebaliknya. Jadi kalau pilihan satunya pilih S1 keperawatan, maka pilihan 2 ini tidak boleh S1 keperawatan. Jadi nanti sebaliknya seperti itu. Nah, kalau sama bagaimana? Sistem tidak akan mau menyimpan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus berbeda memang. Oke, pilihan program studi ini ada kaitannya dengan jalur tadi. Nah, misalkan ini yang saya bahas dari alih jenjang dan magister dulu ya. Misalkan dari magister, itu tadi di jalur memilih jalur magister kesehatan, maka pilihan prodinya harus milih administrasi kesehatan, MKes S2 ya. Jadi nyambung, nanti tidak ada kesalahan data. Kemudian dari D4 D3 kebidanan yang alih jenjang, dari D3 mau lanjut D4, kan jalur di awal tadi itu pilih jalur alih jenjang, maka pilih D4 kebidana. Jadi disesuaikan aja ya. Jadi kalau misalkan dari prodi reguler dari yang SMA ya bebas, monggo. Nah, tapi dilarang untuk memilih S2 karena belum S1. Itu yang dari SMA. Oke. Karena saya mensimulasikan tadi di awal adalah jalur reguler dari SMA, maka saya di sini pilih S1 keperawatan, S2-nya adalah S1 administrasi kesehatan. Oke, kalau sudah yakin, sudah mantap,
silakan diklik save. Nah, ketika diklik save, ini ada konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Kalau sudah ya silakan diklik oke, maka sistem akan memproses. Nah, perlu diketahui bahwa kecepatan pemrosesan sistem itu kecepatannya tergantung dari kecepatan internet yang digunakan. Seperti itu ya. Oke, di sini sudah selesai berhasil mengisi biodata. Di tahap ini, teman-teman sudah tinggal upload berkas. Artinya tahap 1 pengisian biodata itu sudah selesai. Nah, di sini teman-teman langsung ada ya profilnya. Di sini ada namanya Muhammad Umam, kemudian dapat virtual akun. Ini kode virtual akunnya untuk pembayarannya. Jadi ini untuk pembayarannya. Jadi kalau misalkan pilih jalurnya reguler dari awal sudah benar, maka tagihannya pun nanti juga benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di awal, itu nanti berpengaruh di tagihan. Karena apa? Kalau untuk yang jalur reguler, pilihan di awal jalur penerimaannya reguler, maka nanti akan dapat kode 0281, ini kodenya reguler. Di tagihannya 450.000. Sedangkan untuk yang alih jenjang, itu kodenya adalah 0280 ya. Jadi kalau misalkan di awal itu pilih program jalur penerimaannya ahli jenjang, maka nanti kodenya juga beda di sini VA-nya. Nah, ini lebih mahal lagi biayanya, yaitu 500.000 untuk jenjang alih jenjang atau transfer. Nah, kemudian untuk yang program magister itu 750.000. Jadi adik-adik yang reguler, ingat ya dari awal jangan sampai salah untuk pilihan jalur dan produknya. Karena berpengaruh nanti di pembayaran. Pak, semisal ada kesalahan bagaimana? Enggak apa-apa. Nah, nama juga manusia tidak luput dari kesalahan. Silakan japri aja kalau ada kesalahan melalui saya boleh, melalui tim humas ataupun admin-admin yang lain. Sampaikan aja, Pak, saya salah milih jalur gimana? Sebelum upload ya. Nah, sebelum upload itu disampaikan. Nanti kita bantu ubah atau perbaiki jalurnya sehingga tagihannya muncul tetap yang reguler ataupun yang sebaliknya seperti itu. Di sini jalurnya juga sudah dikatakan ya bahwa tadi di depan sudah pakai jalur penerimaan reguler. Nah, ini kalau reguler berarti ya sudah benar karena tadi di awal sudah pilih jalur reguler. Oke adik-adik, silahkan kalau sudah di tahap ini bisa dipending dulu ya. Nah, dipending dulu, silahkan bayar dulu ke Bank Mandiri menggunakan virtual account. Saya sudah ada tutorial cara pembayaran menggunakan Livin by Bank Mandiri ya. Nanti saya linknya sisipkan di bawah ya. Jadi linknya nanti saya akan ada di deskripsi video ini. Silahkan ditonton cara pembayarannya bagi yang mau menggunakan M-Banking by Livin by Bank Mandiri gitu ya. Oke. Di sini saya akan upload biodata. Anggap saja saya sudah membayar. Jadi saya akan upload foto diri saya dulu ya. Di sini ada pictures ya. Anggap saja ini dulu. Ini adalah profil saya, foto profil. Tapi nanti disesuaikan ya fotonya ya. Anggap saja ini foto profil saya. Mohon maaf saya tadi tidak menjelaskan. Di sini ada join chat group. Nah, jadi adik-adik silakan kalau belum bisa upload berkasnya atau belum bayar, silakan join chat dulu. Biar gampang nanti kalau mau komunikasi dengan admin si Penmaru penerimaan di NHM. Oke ya. Oke, anggap ini adalah foto profil saya. Kemudian bukti bayar. Kita pakai yang ini aja untuk bukti bayarnya ya. Sedangkan untuk KTP-nya ini enggak tanda bintang, berarti tidak wajib. Ada kemungkinan yang dari SMA itu belum bisa dapat KTP atau karena tidak cukup umur. Tapi kalau untuk yang alih jenjang atau program magister, saya yakin sudah punya KTP semua, jadi wajib diupload ya. Oke, foto kakak saya samain aja semuanya, ini cuma perumpamaan ya. Misalkan sudah, ini ijazah ini nggak berlaku untuk yang reguler. Kenapa? Karena mungkin ijazahnya belum keluar, seperti itu. Nah, kalau untuk yang program transfer, mau dari D3 mau ke D4, yaitu ijazahnya pasti sudah ada, maka harus diisi. Meskipun bukan tanda bintang, maka itu harus diisi. Foto ijazah dan transkripnya ini juga berlaku untuk yang program magister atau S2 kesehatan
S2 Administrasi Kesehatan. Anggap aja ini saya isi semua dulu ya. Anggap ini sudah ada ijazah dan transkrip nilainya. Oke. Nah, kalau sudah ini file foto yang kita upload, yang mau di-upload ya, supaya gampang saya buatin muncul di sini. Oke. Kalau sudah semua seperti ini, filenya sudah ada, silakan diklik upload. Nah, di sini juga muncul konfirmasi apakah data yang Anda upload sudah benar. Kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, silakan ditunggu sampai muternya selesai, dan lagi-lagi saya memberitahu ya teman-teman, bahwa kecepatan sistem mengupload data itu tergantung dari kecepatan koneksi internet teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti sudah upload muter-muter lambat ya, monggo diperiksa koneksi internetnya, masih bisa ngupload atau mengcover berkas yang diupload atau enggak gitu. Tapi jangan jangan khawatir kalau enggak bisa upload, kami bisa bantu. Teman-teman silakan bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi admin-admin grup yang lainnya, admin-admin si Penmaru yang lainnya. Lewat mana Pak admin yang tadi? Lewat tadi yang sebelumnya itu loh, yang disuruh join grup. Nah, lewat situ. Nah, kemudian kalau misalkan di tahap upload itu adik-adik lupa tidak join grup, maka di sini saya mengingatkan lagi. Di sini sudah ada join WA grup. Silakan join lagi di sini. Klik join. Kemudian sampaikan saya sudah mengupload, ini di capture saya sudah mengupload, mohon divalidasi. Nah, di sini ada keterangan belum bisa download pendaftaran karena belum divalidasi. Kartu ujian pun ini blank, nggak bisa di-download tuh kan. Nah, karena apa? Karena belum divalidasi. Ini yang atas masih merah. Nah, kalau seandainya tidak merah, maka itu bisa divalidasi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di tahap ini teman-teman pendaftaran sudah selesai melakukan pendaftaran di Stikes Mudia Husada Madura. Nah, tinggal menunggu validasi. Terus bagaimana Pak tampilannya kalau sudah divalidasi? Oke, kita akan validasi dulu ini atas nama Muhammad Umam, biar nanti teman-teman pendaftaran yang mau mendaftar di sini sudah tahu, oh bedanya sudah divalidasi dan belum itu apa. Jadi biar tahu. Oke, kita validasi dulu menggunakan komputer admin di sini ya. Oke, saya akan login dulu. Mohon menunggu sebentar. Nah, oke. Nah, kalau belum, nah ini fotonya masih foto yang tadi ya. Sebenarnya kalau fotonya diupload ada foto yang benar, maka ya fotonya foto profil gitu loh. Oke, ini saya proses validasi untuk nama ini. Jadi biar tahu nanti teman-teman itu kalau sudah divalidasi tampilan profilnya bagaimana Pak. Jadi biar nggak bingung. Terus tampilan bukti download bayarnya gimana, tampilan kartu ujiannya bagaimana, itu nanti biar tahu. Oke. Sini sudah ya. Ya, mohon menunggu sebentar. Oke, saya sudah selesai memvalidasi. Nah, intinya validasi itu adalah untuk mengecek berkas yang diupload itu sudah benar atau belum gitu loh. Kalau belum benar maka tidak bisa divalidasi, maka nanti admin yang akan menghubungi calon pendaftaran akan mengasih tahu kamu berkasnya di sini salah. Nah, nanti timbal baliknya gimana, apa mau diperbaiki atau enggak. Nah, kalau mau diperbaiki silakan jawab dengan admin tersebut. Oke. Karena sudah saya validasi atas nama Muhammad Umam ini, jadi tampilannya seperti ini. Karena ini website, maka kalau mau melihat perubahannya atau melihat tindak lanjut berikutnya, maka harus di-refresh. Caranya klik ini. Kalau di HP tinggal digeser aja. Itu ya. Oke. Nah, kalau sudah tombol yang tadi merah dan hijau berubah menjadi warna biru. Ini juga bisa di-download. Tulisan yang awalnya merah ada tulisan tidak bisa download, sekarang sudah gak ada. Seperti itu. Nah, ini adalah biodatanya. Jadi di sini ada biodata orang tua yang kita isi tadi. Nah, ini dicek, kemudian asal sekolahnya, kemudian ini berkasnya.
silakan dicek ini file kosong nggak. Ini ada file kosong memang untuk jalur-jalur tertentu ya. Ini file KTP yang tadi kita upload seperti itu. Oke. Kalau mau download bukti pendaftaran, silakan diklik ini aja, di download. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini fotonya, terus ada biodatanya. Nah, ini di download, kemudian dicetak atau di print. Nanti di bawah ketika validasi atau registrasi di Stikes Mudia Husada Madura. Kemudian kartu ujiannya seperti ini. Nah, yang semula blank, putih, kosong, nggak ada apa-apanya. Setelah divalidasi, sekarang sudah ada. Di sini ada nomor pendaftarannya. Nomor pendaftaran itu termasuk kode VE ya. Ini nanti juga digunakan untuk jalur tes. Nah, untuk jalur tes mau menggunakan CBT, ini username-nya yang akan dipakai nanti. Jadi, saran saya nomor pendaftaran itu dicatat supaya tidak lupa atau difoto seperti itu ya. Dan kartu ujian ini mohon supaya nanti di print out ya, nanti sebagai bukti bahwa sudah mendaftar di Stikes Mudia Husada Madura. Seperti itu. Demikian rekan-rekan adik-adik calon mahasiswa baru, akhir video tutorial cara pendaftaran di Stikes Mudia Husada Madura menggunakan maba.stikes.nhm.ac.id. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik yang mau melanjutkan sekolah untuk melanjutkan mencari ilmu, karena mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Ini menggunakan komputer ya, tutorial menggunakan komputer. Pak, bagaimana yang kalau menggunakan HP? Caranya sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau menggunakan HP, tampilannya jadi seperti ini. Kecil ya, jadi seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, saya juga sudah sediakan video tutorial pendaftaran yang menggunakan HP. Khawatirnya nanti adik-adik ada yang bingung. Nah, silakan dicek di deskripsi video di bawah ini. Di situ sudah ada linknya. Link tutorial pendaftaran menggunakan HP, link tutorial pendaftaran, maksudnya link panduan pembayaran, sama link video cara pembayaran menggunakan Livin by Bank Mandiri, seperti itu. Oke, demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya selaku penanggung jawab sistem ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.